Baik, dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan macam-macam mazhab dalam filsafat. Yang saya ketahui ada 8 mazhab dalam filsafat, yaitu yang pertama rasionalisme, yang kedua empirisme atau real, yang ketiga positivisme, yang keempat idealisme, yang kelima pragmatisme, yang keenam fenomenologi, kemudian yang ketujuh fenomenologi atau psikis, kemudian yang terakhir itu eksistensialisme. Nah, kita masuk ke bagian yang pertama, yaitu rasionalisme. Mazhab ini dipelopori oleh René Descartes tahun 1596 sampai 1650. Beliau mempopulerkan ungkapan yaitu Cogito ergo sum, yang berarti aku berpikir maka aku ada. Nah, dalam mazhab ini rasionalisme dan sumber pengetahuan dapat dipercaya. Itulah yang dinamakan rasional atau akal dan akal. Kemudian penalaran dengan mengambil kesimpulan dari suatu yang umum untuk diterapkan kepada hal-hal yang khusus. Kemudian mazhab yang kedua yaitu empirisme. Mazhab ini dipelopori oleh Thomas Hobbes tahun 1588 sampai 1679. Tak hanya Thomas, mazhab ini juga dipelopori oleh John Locke tahun 1632 sampai 1704. Dalam mazhab ini menjelaskan mengenai pemikiran itu. Pengalaman adalah awal dari semua pengetahuan dan dapat memberi kepastian. Pengalaman yang nyata atau empiris itu menjadi sumber dari segala pengetahuan. Kemudian, mazhab yang ketiga, positivisme. Mazhab ini dipelopori oleh Auguste Comte tahun 1798 sampai 1857. Beliau mengungkapkan bahwa manusia tidak mencari penyebab yang berada di belakang fakta, dan dengan menggunakan rasionya, manusia berusaha menetapkan relasi-relasi antara fakta dan juga segala sesuatu yang bersifat abstrak atau metafisik tidak diakui. Kemudian, mazhab yang keempat itu idealisme, dipelopori oleh Leibniz pada abad ke-18. Merujuk pada pemikiran Plato bahwa idealisme memfokuskan pemikiran bahwa seluruh realitas itu bersifat spiritual. Kemudian, mazhab selanjutnya itu pragmatisme. Nah, dipelopori oleh John Dewey tahun 1859 sampai 1852. Mengungkapkan bahwa filsafat tidak hanya mengandalkan pemikiran metafisis atau realitas suatu ilmu yang tidak bermanfaat praktis bagi manusia, melainkan harus berpijak pada pengalaman yang pernah dialami dan diolah secara aktif kritis dan memberikan pengarahan bagi perbuatan manusia. Kemudian pengalaman, rasio, pengamatan, kesadaran merupakan lahirnya maupun batinnya, abstrak ataupun mistis menjadi sebuah pengetahuan bagi mazhab ini. Kemudian mazhab selanjutnya fenomenologi, dipelopori oleh Edmund Husserl tahun 1859 sampai 1938. Menegaskan bahwa hukum-hukum logika yang memberi kepastian sebagai hasil pengalaman bersifat a priori
Maksudnya pengalaman dan batin, bukan bersifat a posteriori atau hanya pengalaman belaka. Hanya bisa dirasakan oleh indera. Maksudnya untuk menegaskan mazhab ini, menegaskan hukum-hukum logika harus berdasarkan pengalaman dan bisa dirasakan oleh panca indera. Kemudian mazhab selanjutnya itu fenomenologi dan psikis, dipelopori oleh George Wilhelm Friedrich Hegel tahun 1770 sampai 1831. Yang mutlak adalah roh yang mengungkapkan dirinya di dalam alam dengan maksud agar dapat sadar akan dirinya sendiri, dan hakikat dari roh itu adalah ide atau pikiran. Materi yang bersifat fisik sebenarnya tidaklah nyata. Kemudian mazhab yang terakhir itu eksistensialisme, dipelopori oleh Jean-Paul Sartre pada tahun 1905 sampai 1980. Filsafat berpangkal dari realitas yang ada, dan manusia itu memiliki hubungan dengan keberadaannya dan bertanggung jawab atas keberadaan tersebut. Nah, dalam mazhab ini tidak hanya membantah satu sama lain, tapi setiap mazhab sebelumnya dan selanjutnya itu dikembangkan. Jadi setiap mazhab yang keluar, maka mazhab yang sebelumnya itu dikembangkan. Jadi tidak hanya